Hai, selamat pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum anak-anakku kelas 6A SD Negeri Teluan 1. Ketemu lagi dengan Bu Retno ya. Jangan pernah bosan yang namanya lihat video pembelajaran karena sangat penting. Kalau kalian tidak lihat, tidak tahu penjelasan, tidak bisa mengerjakan. Nah, anak-anakku, yuk siap-siap dulu, siapkan dulu bukunya, siapkan dulu pensilnya, siapkan dulu buku matematikanya karena kita mau belajar yang namanya matematika. Nah, walaupun belajar di rumah, yuk cepat mandi, gosok gigi yang wangi supaya tetap semangat belajarnya ya. Jangan kalau belajar di rumah cuma enak-enak di kasur, nggak ngapa-ngapain, nah nanti jadi nggak semangat. Gitu ya. Nah, kita hari ini mau belajar apa sih? Kalau kemarin kita sudah mengenal yang namanya ciri dan jaring-jaring bangun ruang, sekarang kita mau mempelajari tentang volume bangun ruang. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita mulai. Nah, sini Bu Retno mempunyai beberapa gambar yang tentunya kalian sudah familiar dan bahkan sudah pernah melihat gambar-gambar yang ditampilkan oleh Bu Retno. Yang pertama ini adalah ada minuman soda yang kalian tentunya pasti pernah minum. Nah, terus ada teh kotak, terus ada minyak goreng. Nah, kalau yang ini nggak bisa diminum ya. Kalau yang dua ini bisa diminum, kalau yang ini tidak bisa diminum. Nah, sekarang yang mau Bu Retno tanyakan pernahkah kalian menggunakan? Enggak, itu tidak akan Bu Retno tanyakan. Yang Bu Retno tanyakan, bagaimanakah cara kita mengetahui seberapa banyak isi dari botol ataupun kotak ataupun balok yang ada di sini, kayak gitu ya. Isinya ini ada berapa banyak sih? Kita bisa taunya dari mana coba? Benar sekali. Di sini di bagian kemasannya ini kayak entah itu di teh kotaknya atau di Coca-Cola atau di minyaknya ini tentunya akan ada tulisan yang namanya netto. Nah, netto itu adalah isinya. Isinya berapa sih? Oh, yang ini 1,5 liter, yang ini 1 liter, oh yang ini 800 mili. Nah, itu namanya volume. Nah, itu tadi loh, yang ada 1,5 liternya, ada 1 liter, ada yang 800 mili, itu namanya volume atau berapa banyak isinya. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Retno, kalau misalkan gambarnya Bu Retno ubah seperti ini. Nah, Coca-Colanya tadi sudah dituang di dalam gelas, terus minyaknya sudah ditaruh di dalam toples seperti ini. Terus air minumnya tadi, air minum kemasan galon sudah kamu tuang di tempat minummu ya, tempat botol minummu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahuinya berapa banyak volume yang ada di sini? Kalau yang di kemasan yang tadi, kita bisa tahu lewat labelnya. Lah, kalau yang ini, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, berapa banyak toh Bu isinya? Nah, untuk mengukurnya itu kita bisa menggunakan yang namanya ini gelas ukur karena di sini akan ada angka-angka ya yang menandakan berapa banyak dia volumenya. Misalkan minyak tadi dituang ke gelas ukur berapa oh ini 1 liter, oh ini 2 liter, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui volumenya lewat pengukuran melalui gelas ukur seperti ini. Nah, bagaimana Bu kalau di rumahku tidak ada gelas ukur? Bisakah kita mengukur volume suatu benda kalau kita tidak mempunyai gelas ukur? Bisa. Kita bisa menggunakannya, bisa menghitungnya itu menggunakan rumus dari volume. Nah, bagaimanakah cara menghitung volume dengan menggunakan rumus volume? Mari kita simak. Nah, semua bangun ruang itu rumusnya itu hanya satu, yaitu luas alas kali tinggi. Jadi kalau kalian mau menghitung volume suatu benda, kita harus tahu alasnya dulu itu bentuknya apa. Apa bentuk segi 4, apa lingkaran, atau persegi panjang, atau segitiga. Kita harus tahu itu dulu.
Nah, kemudian dikali dengan tingginya si benda tadi. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung volumenya kaleng roti, kita hitung dulu luas alasnya si tutupnya tadi, tutupnya kaleng roti tadi kita ukur dulu. Oh, jari-jarinya sekian. Oh, luasnya sekian. Kita ukur tingginya, baru kita kalikan. Itu kita akan mengetahui berapa besar volume isi dari si kaleng roti. Nah, tapi tidak semua bangun itu hanya menggunakan luas alas kali tinggi. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah untuk limas dan bola ya. Kalau untuk limas dan kerucut atau untuk benda-benda atau untuk bangun yang bentuknya atau titik puncaknya itu lincip atau lancip. Nah, seperti itu. Kita menggunakan 1/3. Nah, tapi kalau untuk bola kita menggunakan 4/3. Yuk kita kupas satu-satu rumus volume bangun ruang mulai dari kubus sampai nanti ke bola. Nah, yang pertama ada tara kubus. Nah, kubus rumus volumenya itu adalah karena tadi luas alas kali tinggi ya. Nah, alasnya berupa apa sih? Oh, alasnya ini karena dia rusuknya itu sama semua, otomatis alasnya itu berupa persegi. Nah, rumus persegi apa? Oh, sisi kali sisi. Karena dibangun ruang kita tidak mengenal sisi itu garis, kita mengenalnya garis itu adalah rusuk gitu ya. Berarti rumusnya jadi rusuk kali rusuk kali rusuk atau bisa disingkat dengan rusuk pangkat 3. Nah, di sini contohnya Bu Retno ini ada kubus, ukurannya rusuknya adalah 10. Nah, coba kita masukkan rumusnya ini untuk menghitung volumenya. Jadi rusuknya 10, berapakah volumenya? 10 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 1000. Seperti itu ya, jadi tinggal mengalikan. Lanjut, nah selanjutnya ada balok. Nah, seperti yang Bu Retno katakan tadi bahwa luas alas kali tinggi, volumenya itu ya. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi, panjang kali lebar. Kenapa kok panjang kali lebar? Karena bentuk alasnya adalah persegi, panjang kali lebar kali tinggi ya. Seperti itu. Nah, terus kita ada gambarnya ini, coba kita hitung volumenya. Nah, kita hitung volumenya ya. Panjangnya ada 10, lebarnya ada 5 dan tingginya ada 4. Coba kita hitung volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, 10 kali 5 kali 4, hasilnya adalah 200. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada prisma tegak segitiga. Pertama tanya dulu, alasnya berupa apa? Benar, luasnya adalah berupa segitiga. Berarti secara otomatis rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Berarti luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi dikali dikali tingginya. Rumus luas alasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi, atau bisa disingkat dengan alas kali tinggi dibagi 2 kalau memang tidak bisa mengalikan dengan setengah. Nah, terus untuk volumenya, karena luas alas kali tinggi berarti alas kali tinggi, di sini tingginya adalah tinggi segitiga. Yang mana coba tingginya? Yang tingginya adalah ini. Bukan apa enggak ini? Salah. Kalau garis yang ada di depan siku-siku, nah ini yang di depannya siku-siku, dia ini berarti garis miring ya. Tapi kalau dia menempel seperti ini dengan siku-siku, berarti yang lebih ini, yang di sini adalah alas, terus yang ini adalah tinggi. Seperti itu ya. Nah, terus dikali ini alasnya adalah 3, tingginya adalah 4, terus tinggi prismanya adalah 7. Yang ini enggak digunakan, Bu. Tidak, dia hanya pengecoh. Nah, coba kita hitung, kita gunakan si rumus tadi untuk menghitung menghitung volume prisma tegak segitiga. Nah, jadi seperti ini ya. 4 dikali 3 dibagi 2 dikali 7. Ya, jadi hasilnya adalah 42. Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang tabung. Sama dengan yang tadi, luas alas kali tinggi. Ya, luas alasnya apa? Alasnya berupa lingkaran. Kemarin kita sudah belajar luas lingkaran apa rumusnya? Benar. Pi kali R kali R. Nah, karena untuk menghitung volume harus dikali lagi dengan tinggi. Berarti rumusnya jadinya apa? Pi kali R kali R kali T. Nah, di sini Bu Retno punya soal
R-nya adalah 10, sedangkan tingginya tabung ada 20. Jadi kalau dihitung, karena dia jari-jarinya 10, berarti tidak bisa dibagi dengan 7. Pi-nya pakai berapa? Pakainya 3,14. 3,14 kali 10 kali 10 kali 20. Hasilnya adalah 6.280. Nah, ini tulisannya pi-nya di sini 3,14, padahal tidak harus 3,14 ya. Kalau misalkan jari-jarinya itu bisa dibagi dengan 7, ya pakailah 22/7 gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah 5 segi 4. Nah, segi 4 karena dia ini lincip atau ada titik puncaknya, seperti yang dikatakan Bruno tadi, rumusnya tidak hanya luas alas kali tinggi, tapi pakai 1/3. Nah, jadi seperti ini ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berupa persegi panjang, otomatis dia panjang kali lebar. Nah, ini ukurannya panjangnya 32, lebarnya 18, dan tinggi prismanya ada 42. 1/3 kali 18 kali 32 kali 42, hasilnya adalah 8.064. Seperti itu ya. Bu, lah kalau misalkan limasnya itu 5 segitiga gimana? Ya sama, 5 segitiga otomatis luas alasnya tadi tidak panjang kali lebar, tapi setengah kali alas kali tinggi. Pokoknya luas alasnya tergantung bentuknya alasnya apa. Kalau misalkan alasnya itu segitiga, ya gunakanlah rumus luas segitiga. Misalkan ini luas bentuknya adalah persegi panjang, ya pakailah rumus luas persegi panjang. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kerucut. Nah, sama dengan limas karena dia ada puncaknya, titik puncaknya atau ada lincip-lincipnya ini, lancipnya ini, otomatis dia juga pakai 1/3. Berarti rumus volumenya adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran, berarti luas alasnya adalah pi kali R kali R. Terus rumus volumenya jadi 1/3 pi kali R kali R kali T, tingginya kerucut ada di sini ya. Nah, misalkan ini Bu Retno punya kerucut dengan ukuran jari-jarinya 7, tingginya adalah 24. Mari kita gunakan rumus volume ini tadi untuk menghitung volumenya si kerucutnya tadi. Jadi 1/3 kali pi kali R kali R kali T. 1/3 kali, karena R-nya adalah 7, otomatis dia pi-nya adalah 22/7. 22/7 kali 7 kali 7 dikali tinggi. Tingginya adalah 24. Nah, lanjut. Setelah dihitung hasilnya adalah 1232. Lanjut. Nah, ada bola. Bola di sini dia adalah 4 kali luas alas kali tinggi kerucut. Nah, terus kenapa ada 4 ya? Karena memang harus dikali 4 ya, karena ini ada 4. Terus 1/3 luas alas. Alasnya adalah berupa lingkaran, otomatis dia ini kali pi kali R kali R. Nah, tingginya kerucut kan juga R. Nah, jadi dia bisa disingkat seperti ini. 4/3 kali pi kali R pangkat 3, seperti itu. Nah, misalkan ini kita hitung volumenya berapa toh, volume si bola kalau misalkan R-nya ini 7. Nah, kita hitung 4/3 kali pi-nya adalah 22/7 karena R-nya 7, terus 7 pangkat 3, seperti itu. Nah, hasilnya adalah 1437 1/3. Nah, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Retno. Gimana? Sudah pusing? Jangan pusing ya, matematika itu mudah, asalkan kita mau banyak berlatih, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada penjelasan yang tidak dimengerti oleh kalian atau tidak dipahami oleh anak-anak semua, boleh ditanyakan kepada bu gurunya masing-masing, gitu ya. Nah, terima kasih sudah menyimak videonya Bu Retno. Tetap berdoa supaya kita tetap cepat sekolah ya. Terus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat.